Ya mungkin aja, kan orang yang kerja di event itu pakai cara yang nggak wajar toh. Atau mungkin dari beberapa panitia memang menggunakan penglaris. Kami sangat membantah ya adanya fitnah dari luar itu. Kalau yang bilang panitia kami ini pakai guna-guna atau black magic itu atau apapun itu ya. Mengadakan event menjadi hal yang paling sering dilakukan oleh banyak orang. Dan yang paling penting dalam sebuah event adalah kepanitiaan dalam acara tersebut. Tim reportase investigasi menyelidiki event organizer yang membuat event. Dan salah satunya adalah Bunga, panitia event organizer A yang menuduh event organizer B memakai penglaris dalam eventnya. Ya mas, saya melihat di Instagram itu bagus. Tiap event selalu ramai pengunjung, pokoknya jarang sepi lah. Pengunjungnya kan bisa ya dicurigai. Kan mungkin aja mereka pakai cara yang tidak lazim. Lalu kami mengunjungi kediaman ketua pelaksana event B untuk mendapat klarifikasi yang sebenarnya. Kami sudah menyesuaikan dengan kebijakan yang ada kok. Syukur aja kalau event kami dapat diterima oleh banyak orang. Karena tujuan dalam penyelenggaraan event ini adalah mendapatkan sesuatu yang dapat memperkaya entah pengalaman, sosialisasi, dan semangat berkomunikasi. Jadi dalam penyelenggaraan setiap event selalu mempunyai goals tersendiri. Ya mungkin aja, kan orang yang kerja di event itu pakai cara yang nggak wajar toh. Atau mungkin dari beberapa panitia memang menggunakan penglaris dalam mengadakan event. Ya kan kita kan nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang kurang paham ya. Di event ini kan ada yang namanya EMC atau yang sering disebut dengan Event Management Company. Adalah EO atau Event Organizer, di mana dalam memilih channel dengan departemen-departemen yang memiliki spesialis di bidangnya. Sehingga panitia dalam mengerjakan event-event besar merupakan orang-orang yang berpengalaman dan profesional di bidangnya masing-masing. Karena memang kami selalu merekrut orang-orang yang memang bisa di bidangnya masing-masing. Mungkin saja karena itu event kami selalu ramai. Tapi kan harusnya ya kesulitannya ya banyak gitu loh ya. Saya lihat hampir tiap event besar ataupun kecil, masnya ini kok selalu ramai pengunjung gitu. Apa emang kalian itu bayar penonton? Misalnya dalam event kecil pun juga tetap ramai. Kami balik lagi sih ke teori kepanitiaan sesungguhnya. Mungkin yang lebih ngerti tentang teori ini adalah teman saya Atui di bagian recruitment. Ya benar, memang dalam menjalankan sebuah event itu seorang ketua atau pemimpin event pasti harus memilih atau mencari staf yang bisa diajak kerjasama dalam menjalankan suatu event tersebut. Nah, pemimpin event yang akan mencari staf dan jumlah staf itu didasarkan pada pengalaman kerja masing-masing seperti itu, dan juga cara kerja masing-masing staf juga. Pastinya tidak main-main dalam mengambil seorang staf ya, soalnya itu balik lagi untuk kesuksesan acara atau event yang akan dibuat. Jadi seperti itu. Untuk melihat apakah pernyataan Antui sesuai dengan teori kepanitiaan dalam event, tim reportase investigasi meminta penjelasan pada Brandon yang merupakan lulusan ilmu komunikasi dan berpengalaman di bidang event. Salah satunya, ia pernah bekerja sama dengan Bunga dalam event A. Kalau secara teori ya, untuk merekrut staf baik volunteer maupun yang berpengalaman itu tidak langsung terjadi begitu saja. Perlu dilihat dulu ukuran eventnya, besar atau kecil. Jadi staf yang direkrut pun sesuai dengan kebutuhan. Terus kita juga harus pertimbangkan lokasi juga ya. Kalau saya lihat lokasi di event B ini kan biasa-biasa aja gitu loh. Padahal kalau pilih lokasi itu harus dipikir matang-matang ya kan. Apalagi event segede ini. Untuk lokasinya sih ya mas, kami itu mempertimbangkan betul-betul dan disesuaikan dengan panitia yang ada loh. Kalau lokasinya luas, berarti panitianya juga harus banyak dong. Kami memastikan tidak ada panitia yang kesulitan untuk berkomunikasi karena luasnya area atau susahnya sinyal. Pokoknya kami sebisa mungkin deh menghindari segala bentuk kesalahan. Tapi ya, namanya orang, ada orang sirik. Ada yang bilang tempatnya didoain sama ini itulah, pakai dukun lah, yang pakai gini-gitu lah. Kami pun menggali informasi bagaimana Bunga dan Antui merekrut panitia dalam event mereka. Kami sangat membantah ya adanya fitnah dari luar itu. Kalau yang bilang panitia kami ini pakai guna-guna atau black magic itu atau apapun itu ya, supaya bisa kerjanya sukses. Nah, intinya yang kami lakukan ini sudah sejalan dengan yang seharusnya. Nah, pertama kami melihat pada keahlian yang dibutuhkan. Nah, jadi kami melihat keahlian yang ada pada staf kami.
Nah, apakah kalian itu perlu di training dulu atau langsung bekerja? Memang kami sudah mentraining dan melatih para pekerja kami atau staf kami supaya nantinya dalam menjalankan event bisa menjadi lebih baik gitu, dan eventnya juga bisa berjalan dengan sukses sesuai rencana awal. Nah, contoh sederhana itu saat memilih catering, kami nggak asal cari restoran yang diduga pakai penglaris, tapi kami benar-benar mencari catering dengan konsep makanan yang sesuai dengan event. Nah, bahkan untuk totalitas kami mencicipi makanannya untuk menguji rasa dan kesesuaian dengan event yang akan kami buat. Supaya manajemen acaranya baik dan profesional, saya sebagai ketua pelaksana pun memakai dua cara. Mempekerjakan staf dengan pendidikan dasar yang baik untuk dilatih dalam berorganisasi agar menjadi staf yang terampil, dan juga mempekerjakan staf sesuai dengan latar belakang kejurusannya dan pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Kenapa dengan cara ini? Karena kami tidak hanya melihat dari latar belakang pendidikan saja, karena di luar sana masih banyak banget orang yang memiliki kemampuan luar biasa walaupun pendidikannya biasa aja. Hal seperti ini kami pikirkan karena kami harus tahu orang yang bekerja dalam sebuah event itu harus orang yang memang bisa diajak kerjasama dalam sebuah tim. Agar lebih mendapat klarifikasi yang netral, kami juga menanyakan Bunga dan Brandon bagaimana kepanitiaan dalam event mereka. Ya gini, saya di sini juga ya nggak sok tahu gitu ya Mbak. Ya juga nggak ada niat buat ngajarin atau menuduh. Jadi kita tuh di sini juga kan bikin event kan belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses bikin event-event gede gitu kan Mbak ya. Terus belajar dari buku-buku gitu kan. Jadi kami pakai struktur panitia yang konvensional. Ada ketua pelaksana sama koor-koor divisi. Kami juga punya anggota yang mix dari full time dan part time. Saya pun sebagai ketua ditunjuk karena saya punya pengalaman ya mengelola event cukup lama ya Mbak ya. Kalau nggak ada kan ya nggak mungkin ditunjuk kan. Kita juga membuka rekrutmen untuk volunteer yang mau komitmen dan sesuai dengan tujuan event ini. Supaya semangat, kami memberikan seragam dan merchandise biar antusias juga. Di akhir acara, kami juga memberikan reward dan pesta kecil-kecilan sebagai bentuk penghargaan terhadap semua panitia yang sudah bekerja keras. Tim reportase investigasi meminta mereka untuk memberikan kesimpulan tentang kepanitiaan dalam event. Ya, kesimpulannya sih dari saya simpel aja ya Mas, Mbak. Kalau buat event tuh paling nggak udah tahu, udah paham betul konsep dasarnya gitu ya. Jadi ya biar nggak ada tuh yang namanya penglaris-penglaris dalam event. Saya di sini juga nggak nuduh loh ya. Cuma kan sebagai orang yang paham betul, yang punya banyak pengalaman dalam menghandle event, dengar persiapan konsep yang kalian siapkan itu kok ya kurang mantap gitu loh ya, kurang jos, kurang matang. Bagi saya ya wajar kalau saya tanya, apa Mas ini pakai penglaris? Apa gimana gitu? Nggak salah kan ya? Ya kan? Nggak salah. Bukannya apa-apa ya Mas ya kalau emang yang saya omongin ini salah. Juga berita yang beredar di luar-luar sana itu juga salah. Ya sok atuh dilurusin yang benar tuh gimana. Apa salahnya sih kasih tips juga buat seprofesi gimana cara nge-handle event biar terus rame meskipun event kecil juga toh. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, event itu ialah acara yang direncanakan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman kepada penonton yang hadir, seperti kesan yang baik, dan lagi agar event itu bisa berjalan baik. Saya rasa dalam sebuah tim atau anggota dalam tim itu harus punya motivasi yang kuat dan memiliki semangat yang sama. Dalam event, Anda ingat job desk yang harus mereka lakukan. Jangan anggap sepele hal-hal satu ini, sebab banyak hal sekali acara-acara yang menjadi berantakan karena anggotanya lupa dengan tanggung jawab mereka sendiri. Jadi pastikan Anda melakukan briefing terakhir sebelum event tersebut dimulai. Jadi gitu. Agar suatu event bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka kita harus memiliki sebuah event organizer atau yang sering kita sebut dengan I.O. yang profesional juga. Tugas dari I.O. adalah membantu berjalannya suatu event. Ketika event yang kita
kita buat memerlukan lokasi yang besar, maka I.O. yang kita butuhkan juga harus banyak. Tidak hanya jumlah yang banyak, namun I.O. harus memiliki kualitas keterampilan dan tanggung jawab bekerja dalam satu tim. Nah, yang kesimpulan yang saya tahu itu Mbak ya, dalam membuat event itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan sekali gitu, supaya event yang dibuat itu bisa sukses. Nah, salah satu kebutuhan untuk event tersebut itu seperti jumlah staff yang memadai atau yang sesuai dengan event itu. Nah, agar para staff juga bisa bekerja sama dengan baik. Dan juga para staff juga tidak terlalu susah berkomunikasi. Kalau staffnya banyak gitu kan susah banget gitu Mbak kalau berkomunikasi kan pastinya dong. Kalau staffnya sesuai atau memadai juga kita gampang juga untuk berkomunikasi. Kayak gitu sih Mbak menurut saya. Dapat disimpulkan dari pernyataan narasumber reportase investigasi bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang event. Event yang sukses sulit untuk digambarkan karena tiap event itu memiliki ciri khas tergantung pada tiap event organizer-nya. Memiliki tim yang dapat dikoordinasikan dengan baik menjadi kunci utama dalam sebuah event agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Saya Ellen melaporkan untuk reportase investigasi.